penutup ada satu kisah ya. Ini kisah ini tentang, sudah kemarin sudah saya sampaikan, saya kalau dapat ilmu baru, baca hadis baru, itu selalu tak sampaikan kepada jamaah. Ada satu sahabat namanya Julaibib. Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Julaibib. Julaibib ini sahabatnya Kanjeng Nabi, ya, ahli sufah. Ahli sufah ini orang miskin, nggak punya rumah, tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Namanya siapa? Julaibib, laki-laki. Kulitnya hitam, badannya kurus, kerempeng, mukanya jelek. Ya, kalau jelek maksudnya jelek mukanya. Mukanya jelek, mukanya jelek, ya, kulitnya hitam, kering, kurus, miskin. Komplit apa komplit? Jomblo meneh. Komplit betul? Komplit. Tiba-tiba Nabi ngelihat orang ini, dipegang pundaknya sama Nabi, si Julaibib tadi yang berkulit hitam, yang miskin, yang nggak punya tempat tinggal, bahkan lam ya'rifun nasabuh, nggak ketahuan nasabnya siapa, anaknya siapa, orang kenal. Lo kok sing ngerti? Bapaknya sapa ki sinten mboten ngertos. Arane sapa? Julaibib. Tiba-tiba Nabi megang pundaknya ngomong gini, Julaibib, kamu mau nikah nggak? Pertanyaannya apa? Kamu mau nikah nggak? Lalu Julaibib ditanya sama Nabi, mau nikah apa enggak? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama pemuda jelek, hitam, kurus, miskin, gak punya tempat tinggal? Siapa ya Rasulullah yang mau sama saya? Siapa? Pesimis nih. Karena apa? Karena kulitnya hitam, kurus, miskin. Sadar diri nggak? Sadar diri nggak? Julaibib sadar diri nggak? Kadang kita yang nggak sadar diri. Ya, terus kulitnya hitam, jalo wong wedok sing putih hayu. Yo jenengan ngacase, awake jenengan yo kurang luwih nilainya 50 ya golek sing rego 50. Nek nilainya 70 ya golek wong wedok sing nilainya 70. Nah, mental niku jangan yang royal-royal ya. Nyari perempuan yang baik bagus, nyari perempuan cantik enggak lah, nanti dulu. Nyari laki-laki yang baik bagus, nyari laki-laki ganteng enggak lah. Wong ganteng itu sebentaran tok selesai. Ganteng nih baru ketabrak kereta misal, bagusnya hilang. Terus jenengan orang seneng wis soalnya gantengnya hilang. Wedok misal ya, belajaran motor jatuh kena aspal mukanya rusak, ya jenengan akan rusak juga cintanya. Kenapa? Karena lihatnya cantiknya tadi. Betul. Wes pokoknya sadar diri. Julaibib sadar diri, tahu dia hitam dan sebagainya. Ditawarin sama Nabi, coba yang nawarin Nabi, Julaibib nikah mau nggak? Julaibib kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya, siapa? Diulangin lagi sama Nabi, Julaibib, kamu mau nikah nggak? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama orang seperti saya? Jomblo nih, udah tahunan. Diulangin lagi sampai 3 kali sama Nabi. Akhirnya Julaibib, ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, nggak mungkin ada wanita yang mau sama saya. Sudah, saya jelek, hitam, miskin, udah nggak ada yang mau. Apa kata Nabi? Ikut saya. Dibawa sama Nabi. Kemana? Ke rumah sahabatnya Nabi, Minal Ansor. Ansor itu berarti orang penduduk asli Madinah. Kalau muhajirin itu berarti orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ini Nabi di Madinah mendatangi sahabatnya Ansor, mendatangi rumahnya sahabat Ansor untuk apa? Untuk minta anak putrinya Ansor tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi tiba-tiba ngomong gini, wahai sahabatku, kamu punya putri kan? Iya ya Rasulullah. Putrimu saya pinang, putrimu saya lamar, boleh enggak? Oh, siapa yang nolak kalau Nabi ngomong? Betul enggak? Yang lamar Nabi, yang lamar kira-kira ditolak nggak?
Nabi gak usah ngelamar aja diminta, betul. Orang kalau baik mas, baik nih, dia punya akhlak, gak usah nyari perempuan, dicari sama perempuan, diminta mas. Kenapa? Karena akhlaknya baik, baik. Makanya wong wedok sing pengin entuk lanang soleh, wis jenengan dadi soleh asik. Mengko sing merek jenengan ki lanang sing soleh. Ora usah golek-golek. Nanti laki-laki yang soleh datang. Begitu juga sama. Laki-laki ingin mendapatkan perempuan yang soleh, Anda soleh dulu. Nanti Anda dipinang oleh perempuan soleh. Nabi ngomong, ya sahabatku, saya mau melamar putri Anda. Wow, ya senangnya temen. Siap-siap ya Rasulullah. Oke. Setelah udah siap, senang, bahagia, dilamar sama Nabi. Tiba-tiba Nabi ngomong, bukan buat saya. Oh, buat siapa nih Nabi? Buat itu sahabat saya Julaibib. Ternyata Julaibib itu udah terkenal di kota Madinah. Wong bagus, ireng, gering, melarat. Wis terkenal ngono. Turunnya ning emperan masjid. Jadi udah paham. Ketika dengar namanya Julaibib, sahabat yang tadinya sudah iya langsung pura-pura. Oh, Julaibib jeung Nabi, bentar ya, saya tak musyawarah sama istri. Itu kelakuannya sahabat sing koyo ngono kuwi. Model-model kula kali jenengan kados mengatakan mboten. Iya kan? Kalau sudah pusing-pusing udah larinya ke istri, betul? Betul ya? Kita ini kadang laki-laki mas, suami itu kalau sudah pusing mesti larinya ke istri. Saya kasih contoh. Suami suruh nagih hutang. Nagih hutang. Ora sampean wae buah sing njaluk aku ora penak. Mesti suaminya menyuruh istrinya untuk nagih hutang karena perempuan itu beranian. Perempuan itu kalau apa-apa beranian, lebih berani daripada laki. Laki-laki itu kebanyakan ndak enak. Wis mas ono jalo mau ngutang sebulan lu bayar-bayar, marah enak. Sampean wae pusing jalo mesti dilemparin ke ibu. Kalau ya sudah mentok-mentok, udah mentok itu mesti larinya ke. Nah ini sama sahabat Nabi. Mau nolak Nabi bingung, akhirnya ngomongnya apa? Bentar ya Rasulullah, saya mau musyawarah sama istri. Setelah musyawarah sama istri, padahal nggak musyawarah. Wong ini suaminya udah jelas nolak, cuman nyampaikan aja. Bu, itu kanjeng Nabi kesini ngelamar anaknya kita, tapi untuk Julaibib. Apa kata istrinya? Jangan pak. Waduh, Julaibib jangan pak, udah hitam, kurus, miskin. Coba. Akhirnya sepakat ini suami istri menolak. Jadi Nabi mohon maaf sekali. Kayaknya kita udah sepakat tidak bisa terima pinangan panjenengan. Wes. Tiba-tiba si perempuan solehah nguping dengerin dari tembok. Langsung keluar, tiba-tiba langsung ngomong, "Ya Rasulullah, aku mau dipinang." Aku mau dipinang. Bapak Ibu ini bingung. Loh, mau dipinang. Tiba-tiba si perempuan tadi mengeluarkan ayat surat Al-Ahzab ayat 34 kalau nggak salah 36 yang inti ayatnya ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada orang yang beriman, maka tidak ada jawaban tidak. Ketika kita jawab tidak, berarti kita orang yang dibenci, orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi orang yang ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya kemudian dibilang enggak, berarti ini orang yang sesat dengan kesesatannya nyata. Ini anak perempuannya tiba-tiba mengeluarkan ayat itu, langsung ngomong, "Ibu, bapak, gimana sih? Saya udah nggak lihat Julaibib, saya lihatnya siapa? Saya lihat siapa yang minta. Ini yang datang ke rumah kita, Bu, yang minta Rasulullah. Saya udah nggak lihat Julaibib, berarti saya ini diinginkan sama Rasul." Perempuan soleh akan begitu, betul nggak? Mana kurasi kayak ngono? Nah, makanya jomblo-jomblo yang lama belum nikah datang ke tempat kiai. Ya lo syafaat kiai, Pak Kiai, antar aku neng tempatnya wong wedok ben oleh. Ini kan Kanjeng Nabi begitu. Datang ke tempatnya sahabat Ansor, ketika yang minta Rasulullah, ngelihatnya bukan Julaibib lagi. Ngelihatnya siapa? Ngelihatnya yang minta Rasulullah.
Betul? Makanya nggak heran kalau ada kiai bawa santrinya, misal santrinya secara fisik kurang baik, kurang tampan, tapi ketika si kiai mentak anak perempuannya si fulan, bu, anakmu tak jaluk ya, gak santriku, orang mungkin ditolak. Itu kelas kiai, apa mana roh? Rasul. Tiba-tiba si perempuan soleha keluar, ya Rasulullah, saya siap menikah dengan pilihanmu ya Rasulullah, Julaibib. Ya sudah, akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan di hari pertama, belum malam pertama, tiba-tiba orang-orang kafir memerangi Rasulullah, sehingga saat itu juga Rasulullah memerintahkan untuk apa? Perang. Rasulullah memerintahkan untuk perang. Dikumpulkan semuanya, termasuk Julaibib diperintah oleh Nabi untuk ikut perang. Piye bayangke? Gayane barang wis oleh wong wedok, ya, sudah dapat istri soleha, istrinya ditinggal, malah mikirkan perang. Malam pertama ini loh, malam pertama istrinya ditinggal, malah ngikutin perintahnya Nabi untuk perang. Lihat, yang istri taat dengan perintah Nabi dijodohkan dengan Julaibib, si Julaibib juga taat kepada Nabi untuk mengikuti perang. Singkat cerita, setelah perang, nggak taunya Julaibib wafat, meninggal dunia belum malam pertama, langsung menjadi syahid. Setelah perang selesai, Nabi ngomong sama sahabat, sahabat, kamu merasa kehilangan nggak? Saya kok ada sesuatu yang kehilangan, kayaknya ada yang hilang dari diri kami, ada nggak sahabat? Sahabat ngecek, nggak ada ya Rasulullah, komplit semua masih hidup. Enggak, kata Nabi, ada nih yang hilang. Nggak ada Rasulullah, coba cek. Sampai diulangin 3 kali perkataan Nabi. Kata Nabi langsung ngomong gini, wahai sahabatku, aku kehilangan Julaibib. Aku kehilangan Julaibib. Di mana Julaibib? Dicari, ternyata Julaibib sudah wafat dan disekelilingi oleh orang-orang musuh-musuh yang wafat karena perang sama Julaibib. Apa kata Nabi? Lihatlah, Julaibib sudah disambut dengan bidadari surga, seakan bidadari surga itu nggak rela kalau Julaibib dinikahi sama wanita di dunia. Kulitnya ireng mas, kulitnya kondisinya melarat, ora bagus, umah orang duwe, tapi sudah ditunggu disambut sama siapa? Bidadari surga. Kata Nabi, seakan-akan bidadari surga itu nggak rela kalau si Julaibib itu bermalam dengan wanita solehah di dunia. Bayangkan, bidadari saja nggak rela, ngantri bidadari. Subhanallah, setelah selesai perjalanannya waktu, si perempuan yang dinikahi sama Julaibib kan menjadi janda, ya. Sepeninggalnya Julaibib dia jadi janda dan jadi wanita terkaya di kota Madinah. Berkah apa itu? Berkah apa? Berkah taat dengan perintahnya Nabi. Dan Julaibib disambut dengan bidadari surga. Berkah apa? Berkah taat dengan perintahnya Nabi untuk mengikuti perang. Saya menceritakan ini satu hal tok tujuannya. Ojo pesimis. Sarana sing ora bagus, ora sak pesimis. Sing jumurung payu kabeh calana umure 34. Ojo pesimis, kalem. Mungkin jenengan Julaibibnya Rasul. Dan perempuan-perempuan yang mungkin belum nikah, gak usah khawatir. Mungkin antum ini lagi disiapkan sama Allah, memang laki-laki yang soleh. Dan proses laki-laki soleh gak gampang dapetinnya, sehingga sabar saja. Paham ya? Dan laki-laki yang belum nikah gak usah khawatir, mudah-mudahan antum termasuk Julaibibnya Nabi. Tapi ojo sampai mati di sini malam pertama. Gitu. Tapi maksudnya di sini Julaibibnya Nabi adalah memupuk diri kita agar tetap optimis, karena yang dilihat oleh Allah bukan tampilan casingnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah tampilan batinnya. Bagaimana ketaatannya dia sama Allah dan Rasul, itulah yang menjadikan Julaibib istimewa di hadapan bidadari surga. Apalah artinya tampang mas, ganteng, bagus, aduh kalau Gusti Allah ono artine percuma. Tapi jelek,
hitam, miskin, waduh kedudukannya ternyata lebih mulia, bahkan disambut oleh bidadari-bidadari surga. Mudah-mudahan jombloan jomblowati selalu diberikan pasangan oleh Allah nanti kelak, pasangan yang soleh dan solehah. Ya, pengen dapat soleh dan solehah, pengen yang laki-laki jadi soleh dulu, yang perempuan jadi solehah dulu. Insya Allah diberikan sesuai apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.